Nah, yang terjadi kemudian banyak politisi melibatkan diri dalam isu ini sekedar untuk menggalang dukungan politik buat dirinya sendiri, tapi bukan buat manusia Palestina. Bukan buat Ini yang ingin saya gugat. Kalau mau bicara Palestina, pikirkan tentang nasib manusia Palestina. Bukan cuma soal Anda terpilih jadi pejabat politik. Gus Dur juga punya punya beban ya, diberi stigma yang kemudian diwariskan juga ke Anda tentang persoalan Israel. Apa yang bisa Anda jelaskan soal itu? Itu sama. Israel itu harus kita lihat bukan sebagai masalah antara kelompok identitas Yahudi melawan kelompok identitas Arab atau kelompok identitas Islam. Ya. Karena pengelompokan semacam itu juga tidak valid. Betul. Karena Yahudi tidak monolitik, Arab itu juga tidak monolitik. Bahkan bukan agamanya pun bukannya tunggal, ada Kristen, ada Islam, ada komunis di antara mereka. Maka ini semua harus kita lihat sebagai masalah kemanusiaan. Dan harus didekati dengan perspektif kemanusiaan universal untuk mencapai jalan keluar yang memberi maslahat kepada semua orang. Itu wawasan paradigmatiknya seperti itu. Jadi tidak bisa berpikir untuk menghapuskan keberadaan Yahudi, ya, untuk menggusur semua Arab, untuk menciptakan status legal yang yang pasti bagi masing-masing pihak, baik Yahudi maupun Arab. Perspektif ini tidak cukup. Karena sekarang misalnya ya, saya sampaikan kalau kata kita ini sekarang kan bicara tentang policy, jadi kebijakan luar negeri Indonesia tentang masalah Israel Palestina ini adalah diarahkan kepada terbentuknya dua negara, two state solution. Oke, kita sih tidak membantah ya, karena semua itu tentu dengan pertimbangan yang kompleks ya. Tapi apakah itu cukup? Gitu. Sekarang kalau ada dua negara, satu negara Palestina, satu negara Israel, tapi masalah konflik kemanusiaan di antara mereka tidak selesai, perdamaian juga tidak akan bisa dijamin. Dan konfliknya malah jadi mengeras karena bisa jadi antar negara. Makanya, nah itulah sebabnya ya. Nah, lalu apa yang dikerjakan? Ya ini adalah upaya yang masih sangat jauh. Tapi pembicaraan harus dimulai. Seseorang harus mulai dari sesuatu. Ya. Somebody has to start somewhere. Nah, ya kita mulai dari apa yang mungkin, apa yang tersedia. Misalnya, ketika saya diberi kesempatan untuk bicara di depan satu konferensi global Yahudi di Yerusalem, ya ini kesempatan. Ya, kalau saya bisa, ya saya punya kesempatan untuk menyampaikan pikiran saya kepada orang-orang Yahudi itu, dan mereka siap mendengarkan. Nah, tapi tentu saja dengan kesadaran tentang risiko-risikonya, sehingga saya juga kemudian minta ya saya tanya kepada guru-guru saya, ini gimana, boleh nggak saya berangkat? Nah, guru-guru saya mengizinkan, ya sudah saya berangkat. Semacam itu aja, karena ini peluang yang tersedia. Yeah. Nah, dan itu bukan peluang yang saya upayakan, artinya saya tidak lobby untuk dapat ini, tiba-tiba saja saya ditawari. Nah, maka kalau sekarang ini orang kemudian keberatan dengan langkah-langkah ini ya, termasuk dengan Gus Dur kemudian turun ke saya. Ya. Saya kira karena
memang tidak mudah melepaskan beban kepedihan ya, sejarah selama ini menimpa kita semua. Tidak mudah. Dan saya bisa maklumi kalau orang marah. Karena saya juga pernah punya kemarahan yang sama pada sebetulnya. Ya. Tapi kan ya apa yang realistis? Iya. Nah, saling menghancurkan saja tentu tidak. Harus ada jalan yang coba diciptakan lah ya. Ya. Karena kalau kita pikir secara objektif ya, kalau kita bicara tentang nasib manusia Palestina, manusianya ini, Manusia. tidak ada jalan yang masuk akal untuk perbaikan nasib mereka selain perbaikan kondisi kemanusiaan seluruhnya untuk semua orang. Tidak ada. Kalau terus konflik dengan Israel, ya mereka juga ya kalau upaya terus diarahkan pada penghancuran Israel, Ya. itu juga akan Terus ada perang. ya membalik menjadi satu dinamika yang menghancurkan orang Palestina sendiri. Gitu. Nah kadang-kadang ya karena ini sudah menjadi semacam sentimen publik, ya, menjadi perasaan publik yang luas. Ya. Nah yang terjadi kemudian banyak politisi melibatkan diri dalam isu ini sekedar untuk menggalang dukungan politik buat dirinya sendiri, tapi bukan buat manusia Palestina. Bukan buat Ini yang ingin saya gugat. Kalau Ya. mau bicara Palestina, pikirkan tentang nasib manusia Palestina. Bukan cuma soal Anda terpilih jadi pejabat politik. Nah ini yang saya ingin gugat juga pada semua orang. Dan kalau berpikir tentang manusia Palestina, mari kita pikirkan apa ya? memikirkan kreditnya sendiri. Iya. Ya, bukan memikirkan yang sedang punya masalah besar. Makanya. Nah sekarang kita enak di sini ya, kita nggak ikut perang, nggak ikut dibom, nggak ikut ditembaki. Ya. Kita teriak-teriak kemudian merasa mulia. Ya. Kita kirim donasi Dan donasinya diselewengkan. sekeping sekepeng dua kepeng untuk mereka, dan kita merasa sudah melakukan sesuatu. Ya, sekarang kita tahu bahwa ini sudah terjadi puluhan tahun dan tidak ada saran keluar yang betul-betul nyata buat mereka. Memang kita harus mulai sesuatu yang lebih realistis. Tapi memang berat ya memulai jalan itu. Ya berat sekali. Di satu sisi tadi itu tuduhan begitu, sementara tadi Gus Yahya punya pemikiran memang harus ditempuh jalan-jalan perdamaian atau apapun lah ya, dialog atau apapun, karena ya sumbangan itu justru malah kadang-kadang ya juga membuat amunisinya makin besar. Iya, jadi gitu loh ya. Ini kan persoalan yang sistemik, struktural bagi masyarakat, bagi manusia Palestina ini, masyarakat Palestina. Tidak bisa kita cuma nyumbang, ngirim makanan pada mereka, besok mereka udah lapar lagi. Kita nyumbang, bikinkan rumah sakit, besok dibom misalnya lagi. Nah itu maksud saya. Nah, makanya harus berani menempuh upaya yang lebih konstruktif. Ya. Dan mencari paradigma baru itu bagian dari itu. Kita semua belum bisa. Saya sendiri juga kan tidak bisa mengatakan ini nanti hasilnya apa dari upaya ini, tidak bisa. Saya harus mulai saja. Habis ini pekerjaan tidak akan berhenti. Tapi untungnya gagasan seperti yang dilakukan oleh Gus Yahya tampaknya juga mulai dipikirkan oleh para pemimpin dunia yang lain ya, dan pemimpin agama yang lain ya. Ya alhamdulillah ya. Saya kira ya, seperti yang saya bilang tadi, saya ini bukannya orang yang membuat gagasan baru milik saya sendiri. Sebenarnya kan yang saya omongkan, yang saya kerjakan ini ada di pikiran semua orang sebetulnya. Gitu. Cuman nggak punya kekuatan dan nggak punya exposure yang cukup. Iya gitu.
sebetulnya kalau ada yang lain yang mau mengerjakan, ya ini akan bisa diharapkan bergulir menjadi akumulasi akumulasi ikhtiar yang akan lebih besar sebetulnya. Tapi lagi-lagi ya, sejauh mana kemampuan orang untuk melakukan objektifikasi terhadap masalah dan tidak cuma mau nyari untungnya sendirilah.